Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengasihi aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, sewaktu saya mengumpulkan sumbangan bagi bencana alam gempa bumi tektonik 2006 dan erupsi Merapi 2010, ada saja donatur yang tidak mau mencantumkan namanya dengan berbagai macam alasan, seperti tidak cari nama Romo, biar Tuhan saja yang tahu Romo, ndak mau, ndak dikira saya sok soleh, sosial dan saleh. Satu jawaban yang mengagetkan saya ialah ini. Dia mengatakan, "Memang saya tidak mencantumkan nama saya." Saya komentar, "Wah, Anda termasuk orang yang rendah hati." "Bukan," jawabnya. Saya makin kaget. "Lah terus apa?" tanya saya. Wow. Kalau saya mencantumkan nama saya ini akan menjadi langganan pencari dana, semacam ATM mereka. Begitulah jawabnya. Saya mengira semula ada alasan rohani atau ada alasan moral. Ternyata ada alasan praktis. Maka dari itu, saudara-saudara, apakah betul bahwa aktivitas kita itu hanya didasari pada alasan praktis? Itu sebabnya saya ingin mengajak Anda untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ruk en altum, bertolak ke tempat yang dalam, yaitu lubuk hati kita. Apa motivasi perbuatan baik kita? Motivasi praktis, motivasi sosial, motivasi moral, atau motivasi rohani? Ruk en altum, bertolak ke tempat yang dalam. Sekarang mari kita masuk dari motivasi praktis ke motivasi sosial. Pada masa virus corona ini, tindakan-tindakan
kreatif untuk berbagi rezeki semakin banyak. Ada yang berbagi nasi bungkus, ada berbagi sembako, berbagi masker, membuatkan pakaian APD, ada yang menyumbang hand sanitizer, ada yang juga membuatkan pakaian APD untuk kesehatan, tenaga kesehatan, dan pelayan-pelayan rohani. Sampai ada yang berdoa rosario Laudato Si atau doa rosario peristiwa terang sebelum tidur. Seperti yang saya ajakkan setiap malam. Selanjutnya, untuk tindakan recovery pasca corona, ada orang yang sudah merancang macam-macam. Ada yang mulai menghubungkan antara konsumen dan produsen. Ada yang mau mengadakan gerakan membuat tempe. Ada pula yang mau memanfaatkan lahan kosong untuk tanaman sayur mayur. Pokoknya ekonomi kreatif lah. Banyak yang mereka buat dan saya kira kreativitas akan terus muncul. Jangan berhenti berkreasi, terus cari sesuatu yang baru, segila apapun. Misalnya ada yang menggunakan lahan parkir gereja buat lahan pertanian di pinggir-pinggirnya. Kalau di gereja Banyumanik itu ada lahan C, itu setiap hari ada panas matahari yang terbuang begitu aja, tidak termanfaatkan. Kalau di tepinya itu ditanami tanaman sayur dan yang polybag, syukur-syukur ada rak yang bisa digeser setiap kali Sabtu dan Minggu. Rak-rak digeser ke tepi, tapi Senin sampai Sabtu itu tidak digunakan. Lahan itu kosong, bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Lalu aktivitas sosialnya di mana? Dalam analisa sosial ada cara menilai sebuah kegiatan dengan mempertanyakan siapakah yang paling diuntungkan dari kegiatan itu. Misalnya, kegiatan mendirikan hotel. Siapa yang paling diuntungkan dengan mendirikan hotel itu? Itu dipertanyakan untuk memberikan refleksi kritis apakah hotel itu memang sudah diperlukan atau tidak. Demikian kita bisa bertanya, siapa yang paling diuntungkan dalam perbuatan kita? Dalam prinsip sosial, semakin banyak orang diuntungkan, akan semakin baik. Inilah alasan sosial. Duc in altum. Terus alasan moral yang bagaimana? Kata moral selalu dihubungkan dengan rasa tanggung jawab. Tindakan moral itu didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap kehidupan ini. Maka disebut tindakan amoral karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi aktivitas kita digerakkan oleh rasa diri sebagai bagian dari anggota keluarga umat manusia, maka sebagai sesama manusia saya ingin berbuat baik, ingin berbagi dengan saudara-saudara saya. Ini tindakan moral. Duc in altum. Motivasi rohani sebenarnya sederhana dalam rumusan tetapi menantang dalam prakteknya, yaitu karena alasan mengasihi Tuhan. Demikian sabda Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Memegang perintah dan melakukan perintah Tuhan itu alasan utama untuk mengasihi. Dan karena hubungannya dengan Tuhan, mengasihi Tuhan itu berarti motivasi rohani. Duc in altum. Mari kita dasari semua aktivitas kita dengan motif-motif yang ada, tetapi jangan melupakan diperdalam lagi
dengan motivasi rohani, yaitu mengasihi Tuhan. Mari kita buktikan terus bahwa kita mengasihi Tuhan dengan tindakan kreatif dan dinikmati semakin banyak orang. Biarlah seluruh aktivitas berbagi kita didasari oleh keinginan kita untuk membuktikan, Tuhan, aku melakukan ini karena aku mengasihi Engkau. Saudara-saudari, duk inaltu, janji Tuhan terus berjalan, yaitu mengirimkan Roh Kudus yang akan membuat kita, menolong kita, menemukan sukacita dalam seluruh aktivitas kita. Karena Dia adalah Sang Penghibur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.